Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Anwar Abbas MUI kritik keras wacana Ataturk jadi nama jalan di DKI. PKS DKI minta wacana Ataturk jadi nama jalan di Jakarta dikaji ulang. Wagub DKI soal wacana Ataturk jadi nama jalan, kerjasama RI Turki. Biografi tokoh dunia Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Turki. Newsdetik.com. Anwar Abbas MUI kritik keras wacana Atatürk jadi nama jalan di DKI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menolak wacana nama tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk dijadikan nama salah satu jalan di DKI Jakarta. MUI mengatakan jika pemerintah merealisasikan wacana tersebut, hati umat Islam akan tersakiti. Kalau pemerintah tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di ibu kota Jakarta, hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif, serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam. Yang itu jelas tidak kita harapkan, kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis Minggu 17 Oktober. Anwar Abbas mengatakan Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang tokoh yang sudah mengacak-acak ajaran Islam. Anwar Abbas menyebut banyak perbuatan Atatürk yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hal itu dia lakukan adalah karena dia ingin menjadikan Turki menjadi negara maju dengan cara menjauhkan rakyat Turki dari ajaran agama Islam dan melarang agama Islam dibawa-bawa ke dalam kehidupan publik, ujar Anwar Abbas. Anwar Abbas kemudian menyampaikan Atatürk adalah tokoh sekuler yang tak percaya ajaran Islam dapat membawa Turki menjadi negara maju. Anwar Abbas menyebut Atatürk sesat. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, kalau pemerintah Indonesia akan tetap menghormatinya dengan mengabadikan namanya menjadi nama salah satu jalan di ibu kota Jakarta, hal demikian jelas akan sangat-sangat menyakiti hati umat Islam, ungkap Anwar Abbas. Karena bagaimana mungkin sebuah negara yang bernama Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, lalu pemerintahnya akan menghormati seorang tokoh yang sangat sekuler dan melecehkan agama Islam, pungkas Anwar Abbas. Sebagaimana diketahui, rencana ini mulanya disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Ankara Muhammad Iqbal. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia berencana mengganti salah satu nama jalan di daerah Menteng dengan nama tokoh Turki tersebut. Peresmian jalan itu mungkin dilakukan saat Presiden Turki mengunjungi Indonesia. Kami sudah meminta komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk pemerintah memberikan nama jalan dengan founding father-nya Turki di Jakarta, kata Duta Besar Indonesia di Ankara Muhammad Iqbal. Dalam acara ngopi virtual Jumat 15 Oktober, Iqbal mengaku sudah memberikan data terkait karakter hingga panjang jalan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu jalan di Menteng akan dialokasikan dengan nama Atatürk. Dalam hal ini, melalui wakil gubernur pada saat itu sudah mengalokasikan salah satu jalan di daerah Menteng. Itu yang nantinya akan diberikan nama founding father Turki, tutur Iqbal. Sejauh ini katanya Pemprov DKI dan KBRI Ankara masih menunggu kesepakatan nama yang akan digunakan sebagai jalan. Kita tahu bahwa nama pendiri bangsa Turki adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ia pendiri bangsa Turki. Atatürk sendiri artinya bapak bangsa Turki, tuturnya. Diharapkan jalan yang nantinya dengan nama Bapak Bangsa Turki di DKI Jakarta itu nantinya diharapkan akan diresmikan pada saat kunjungan Presiden Erdogan ke Jakarta, kata Iqbal. PKS DKI minta wacana Atatürk jadi nama jalan di Jakarta dikaji ulang. PKS DKI Jakarta menolak rencana tokoh sekuler Turki Mustafa Kemal Atatürk menjadi nama jalan di Jakarta. PKS menilai Atatürk sebagai sosok kontroversial. Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut, kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khairuddin dalam keterangannya Minggu 17 Oktober. Anggota Komisi C DPRD itu menyoroti kontroversi Atatürk yang disebut merugikan muslim selama memimpin negara Turki. Salah satunya
mengalihfungsikan Masjid Hagia Sophia dari masjid menjadi museum pada 1935. Sangat diktator. Dia juga membuat kebijakan mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan, terangnya. Khairuddin memahami kecintaan rakyat Turki terhadap founding father negaranya, namun hal ini tak berlaku bagi umat Islam di negara lain. Selain itu, dia meyakini masih banyak tokoh yang bisa diabadikan menjadi nama jalan. Masih banyak pahlawan lain yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia untuk diabadikan menjadi nama jalan-jalan di ibu kota, jelasnya. Wagub DKI soal wacana Ataturk jadi nama jalan, kerjasama RI Turki. Pemprov DKI Jakarta angkat bicara perihal wacana tokoh sekuler Turki Mustafa Kemal Atatürk menjadi nama jalan di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rencana ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki. Jadi memang ada keinginan dari kita dan pemerintah Turki agar ada nama dari tokoh kita di Turki dan nama tokoh dari Turki di kita, kata Riza saat ditemui di Jalan Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur, Minggu 17 Oktober. Politikus Gerindra itu menjelaskan rencananya pemberian nama ini akan timbal balik sehingga nantinya salah satu jalan di Turki diberi nama tokoh asal Indonesia. Riza menyebut hal ini dilakukan demi mempererat kerjasama negara Indonesia dengan negara Turki. Jadi insya Allah bagian dari kerjasama antara Indonesia dan Turki, terangnya. Sebagaimana diketahui, rencana ini mulanya disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Ankara Muhammad Iqbal. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia berencana mengganti salah satu nama jalan di daerah Menteng dengan nama tokoh Turki tersebut. Peresmian jalan itu mungkin dilakukan saat Presiden Turki mengunjungi Indonesia. Iqbal mengaku sudah memberikan data terkait karakter hingga panjang jalan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu jalan di Menteng akan dialokasikan dengan nama Ataturk. Sejauh ini katanya Pemprov DKI dan KBRI Ankara masih menunggu kepastian nama yang akan digunakan sebagai jalan. Kita tahu bahwa nama pendiri bangsa Turki adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ia pendiri bangsa Turki. Atatürk sendiri artinya Bapak Bangsa Turki, tuturnya. Diharapkan jalan yang nantinya dengan nama Bapak Bangsa Turki di DKI Jakarta itu nantinya diharapkan akan diresmikan pada saat kunjungan Presiden Erdogan ke Jakarta, kata Iqbal. Biografi tokoh dunia Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Turki. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang panglima tertinggi, negarawan, penulis sekaligus pendiri Republik Turki. Dia melaksanakan modernisasi diantaranya mengenalkan huruf Latin, memperkenalkan pendidikan dan sistem kehidupan ala Eropa. Dia menjabat sebagai presiden pertama Turki pada 1923 hingga kematiannya di 1938 dan juga Perdana Menteri pertama di 1920 hingga 1921. Berikut merupakan biografi dari politisi yang pemikirannya maupun segala teorinya dikenal sebagai Kemalisme tersebut. 1. Masa kecil. Atatürk lahir dengan nama Ali Riza Oglu Mustafa atau Mustafa bin Ali Riza pada 19 Mei 1881 di Salonika, sekarang Tesalonik, Yunani, Kekaisaran Ottoman. Ayahnya Ali Riza Effendi merupakan seorang perwira milisi dan juga pedagang kayu, sedangkan ibunya bernama Yübeydi Henim. Nama tengah Atatürk, Kemal, yang berarti kedewasaan, diberikan oleh guru matematikanya, Kapten Uskuplu Mustafa Effendi. Awalnya ibunya menyuruh Atatürk untuk menempuh pendidikan di sekolah agama, sesuatu yang diturutinya dengan sangat enggan sehingga hanya bertahan sebentar. Dia kemudian masuk sekolah Semsi Effendi, sebuah sekolah dengan kurikulum yang lebih sekuler. Ayahnya sengaja memasukkannya supaya dia menjadi pedagang. Namun tanpa meminta pertimbangan orang tuanya, dia ikut ujian masuk sekolah militer Salonika di 1893. Di 1896 dia masuk SMA militer Monastir. Pada 14 Maret 1899 dia pindah ke Akademi Militer di kawasan Pangalti yang dekat dengan ibu kota Konstantinopel, sekarang Istanbul. Dia lulus pada 1902.
3 tahun tepatnya pada 11 Januari 1905 Ataturk lulus dari perguruan tinggi militer Ottoman Konstantinopel. 2. Karir militer. Setelah lulus dia sempat ditahan atas keterlibatannya dalam gerakan anti monarki dan dilepaskan beberapa bulan kemudian berkat bantuan mantan direktur sekolahnya, Riza Pasha. Ataturk kemudian ditugaskan sebagai kapten staf di pasukan kelima Turki yang bermarkas di Damaskus, Suriah, di kompi Al-Fuad dan Lutfi Mufid. Di sana dia bergabung dengan kelompok rahasia revolusioner bernama Fatan V. Hurriyet yang dipimpin tentara bayaran Mustafa Elvan. Di Juli 1908 dia terlibat dalam revolusi Turki muda yang berhasil menjungkalkan Sultan Abdul Hamid II dan memulihkan konstitusi monarki. Dari 1909 hingga 1918, Ataturk menempati sejumlah jabatan penting di Angkatan Bersenjata Ottoman. Dia pernah berperang melawan Italia dalam Perang Italo-Turki di 1911. Kemudian di 1912 hingga 1913, dia berpartisipasi dalam Perang Balkan. Selama Perang Balkan II, dia menjadi kepala staf sebelum dipindah ke kedutaan Turki di Bulgaria. Saat Ottoman terjun ke kancah Perang Dunia I bersama aliansi sentral Jerman, Australia, Hungaria, Bulgaria, Ataturk menjadi komandan divisi ke-19. Berkat keberanian dan strategi tempurnya, dia membantu menggagalkan invasi sekutu ke Dardanella di 1915 dan mendapat promosi hingga perjanjian Mudros diteken di 1918. Gencatan senjata itu memberikan keleluasaan bagi sekutu untuk menduduki benteng yang mengendalikan saluran air utama dan wilayah yang bisa memberikan ancaman. Pada 1919, Ataturk mengatur adanya pemberontakan ketika perjanjian Savres ditandatangani yang membagi Ottoman. Dia menginginkan kemerdekaan bagi Turki. Dewan Pertemuan Besar GNA, sebutan untuk parlemen Turki saat itu, harus mengatur gempuran yang dilakukan Yunani serta Armenia. Serangan itu berakhir setelah Ataturk menekan Traktat Lausanne di 29 Oktober 1923 yang menandai berdirinya Republik Turki dan menjadikan presiden. 3. Menjadi presiden pertama Turki. Menjadi orang nomor 1 di Turki, Ataturk mulai berupaya untuk memodernisasi negaranya. Pemerintahannya mulai menganalisis sejumlah negara barat, di antaranya Prancis, Swedia maupun Italia, dan mengadopsi nilai maupun sistem mereka sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik bangsa Turki. Dikenal sebagai pemimpin militer yang efisien, dia mengubah Turki menjadi negara yang modern, demokratis, serta sekuler. Sebagai bagian dari sekularisasi, dia menjauhkan pemerintahan dari agama, mengganti huruf Arab dengan huruf Latin. Kemudian dia juga memperkenalkan kalender Gregorian dan mendesak warganya supaya mengenakan busana layaknya orang barat. Di bidang sosial ekonomi, dia melakukan industrialisasi dengan mendirikan pabrik negara serta jaringan kereta di seluruh wilayah. Kemudian dia memperkenalkan undang-undang tentang persamaan gender, menghapus hukum hijab bagi perempuan, dan memberikan mereka hak politik. Tidak semua reformasi yang dilakukan Ataturk berhasil. Kebijakannya soal sekularisasi dianggap sebagai hal yang kontroversial. 4. Kematian. Di 1937, Ataturk mulai mengalami penurunan kesehatan awal 1938 saat berada dalam perjalanan ke Yalova. Dia menderita penyakit serius. Dia kembali ke Istanbul untuk menjalani perawatan, di mana dokter menjelaskan bahwa Ataturk menderita sirosis di livernya. Selama perawatan dia mencoba untuk beraktivitas seperti biasa, namun dia meninggal di usia 57 tahun pada 10 November 1938 di Istana Dolmabahce. Dia dimakamkan di Museum Etnografi Ankara di 10 November 1953. 15 tahun setelah kematiannya, dia dipindahkan sarkofagus seberat 42 ton. Sarkofagus tersebut berada di Museum Antikabir yang berada di Ankara.